Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rivaldi Basa, NPM 21401031191 dari Prodi Manajemen Mata Kuliah Seminar Pemasaran. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan harga terhadap kepuasan konsumen di showroom mobil Toyota daerah Jawa Tengah. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang latar belakang penelitian saya. Di sini ada data dari sejumlah perusahaan beberapa mobil di Indonesia. Yang pertama yaitu di urutan pertama yaitu ada Toyota dengan penjualan retail sebanyak 25.555 unit dan di urutan kedua Daihatsu dengan penjualan retail 22.053 unit, diusul oleh Honda yang penjualan retailnya yaitu 11.018 unit. Berikutnya Mitsubishi dengan penjualan retail 8.124 unit, begitu juga Suzuki 3.549 unit, dan Mitsubishi Fuso 3.462 unit, dan Nino 2.812 unit, Isuzu dengan penjualan retail 2.642 unit, dan yang terakhir yaitu Wuling 1.632 unit. Kenapa saya memilih Toyota? Karena Toyota itu selalu menepati posisi pertama dalam penjualan retail di seluruh Indonesia. Saya mengambil data tersebut dari CNN Indonesia 2023. Dan fenomena yang saya ambil yaitu yang pertama, sektor otomotif memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, menjadi salah satu penyumbang utama dalam PDB. Yang kedua yaitu showroom mobil tidak hanya berfokus pada kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, tetapi juga menjangkau daerah-daerah non-metropolitan. Yang ketiga yaitu penjualan Toyota periode Januari sampai April 2023 di Indonesia, sumbernya juga CNN. Yang keempat, Toyota menjadi brand mobil yang menguasai pangsa pasar secara nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa Toyota memiliki dominasi penjualan di Jawa Tengah. Yang kelima, konsumen cenderung akan membeli merek Toyota karena adanya kualitas produk baik yang dimiliki oleh merek mobil tersebut. Yang keenam, kualitas pelayanan yang diberikan oleh showroom mobil Toyota berupa sales-sales ramah yang memberikan informasi tentang kendaraan yang ingin dibeli. Yang ketujuh, Toyota sendiri tak ambil pusing dengan kehadiran mobil baru yang menawarkan harga murah. Menurutnya, persaingan tak cuma sekedar harga, layanan purna jual memang selama dijadikan senjata oleh Toyota di tengah deretan mobil yang baru diluncurkan di Indonesia. Eh, Berikutnya yaitu urgensi penelitian pada topik kepuasan pelanggan ini berguna. Penelitian ini memberikan wawasan berharga kepada Toyota dan jaringan showroom merek mereka dalam upaya meningkatkan tingkat kepuasan konsumen. Selain itu, temuan ini juga dapat berkontribusi secara signifikan dalam memahami pengaruh antara kualitas mengenai faktor-faktor ini. Toyota dapat mengambil tindakan yang lebih tepat guna mempertahankan dan menarik pelanggan di pasar yang selalu berubah. Penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan, dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen di Showroom Mobil Toyota wilayah Jawa Tengah. Eh, ini adalah penelitian terdahulu yang internasional. Yang pertama ada dari Anama Castillo Canalejo, Juno Antonio Gimberderio tahun 2016 yang berjudul Quality Satisfaction dan Loyalty Index.
Yang kedua dari Ratna Ekasari, Dewi Agustia, Nikma Yuha, Doni Arif Darno, Dini Retnowati, Andita Ayu Mardasari, Evi Ratnasari, Siti Nur Husnul, Yusmiati, dan Lila Puji Lestari tahun 2019 yang berjudul Effect of Price, Product Quality and Service Quality on Customer Satisfaction on Online Product Purchase. Yang ketiga, Haitam dari penelitian dari Haitam Al-Zoubia, Muhammad Al-Surede, Barwen Al-Kurdik, dan Muhammad Inairata tahun 2019 yang berjudul Do Perfect Service Value, Quality, Price, Fairness, and Service Recovery Shape Customer Satisfaction and Delight. A par practical study in the service telecommunication context. Dan yang keempat yaitu Daehan Choi, Juna Yong Chung, and Jason Yong tahun 2019 yang berjudul Sustainable Online Shopping Logistic for Customer Satisfaction and Repeat Purchasing Behavior dari Evidence from China. Dan yang terakhir yaitu penelitian dari John Frank A, Boris Herbas, Toriko B, Takao N. Kawa A, Shenji Shik Vaneveld 2016 yang berjudul Effect versus Cognition in the Chain from Perceived Quality to Customer Loyalty. The Roles of Product, Belief, and Experience. Dan ini dia penelitian terdahulu nasional. Yang pertama berjudul Pengaruh Store Atmosfer, Kualitas Produk, dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Konsumen di Seniman Coffee Studio. Ini sama dengan variabel-variabel saya yang diliti oleh ini Wayan Guna, Kusmawata Dwi Putra Darmawan, dan Iago Suryawardani tahun 2019. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa store atmosfer berpengaruh langsung terhadap kepuasan konsumen. Dan yang kedua, analisis pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, dan harga terhadap kepuasan konsumen industri toko roti di Kota Bengkulu. Penelitiannya yaitu Heri Novriardi. Ini juga sama dengan variabel penelitian saya. Eh, Hasilnya yaitu bahwa secara simultan kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga sama juga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di industri toko atau roti. Dan yang ketiga yaitu berjudul Dampak Kualitas Produk, Harga, Promosi, dan Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan pelanggan optik Marlin Cabang Jember. Ini juga sama dengan variabel Y saya yaitu kualitas pelayanan. Di sini hasilnya yaitu hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk, harga, promosi, dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu yang berjudul Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan serta Kualitas Produk terhadap Minat Pembelian Ulang dan Kepuasan Pelanggan Online Shopping pada mahasiswa Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Hasil dari plan ini kualitas pelayanan dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan di, di penelitian yang diteliti oleh Rini Kartikasari ini juga ada yang tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian ulang. Tapi di sini saya apa namanya tidak meneliti pembelian ulang. Dan yang ini ada harga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan online. Yang kelima yaitu jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Kualitas Pelayanan, dan Promosi terhadap Kepuasan Konsumen pada Toko Kue di Jakarta. Penelitian ini juga menyatakan bahwa kualitas produk dan kualitas pelayanan itu memiliki pengaruh yang paling besar secara signifikan terhadap kepuasan konsumen produk kue pada toko kue tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu
eh, jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Harga terhadap Kepuasan Konsumen. Penelitiannya yaitu Light tahun 2019. Hasilnya juga sama, terdapat pengaruh positif kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan SIM card prabayar GSM XL Palangkaraya. Yang ketujuh yaitu analisis pengaruh harga, kualitas produk, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada rumah rumah makan SFA Steak dan Resto di Karanganyar. Penelitian ini yaitu Christian Hari Nugroho, Sunarso, Setyaningsih, Sri, dan Utami. Hasil dari bahan tersebut menunjukkan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang ke-8, jurnal yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen Kedai Warsu Coffee. Eh, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara spesial maupun simultan produk harga dan kualitas pelayanan berpengaruh juga. Dan yang ke-9, jurnal yang berjudul Efektivitas Kualitas Pelayanan After Sales Service dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen. Eh, Hasilnya yaitu secara bersamaan kualitas layanan murah jual dan harga berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan pembelian yang ditunjukkan oleh nilai signifikan sebesar 0,004 yang lebih kecil dari tingkat alfa 0,005. Ini sama juga berpengaruh positif signifikan. Yang terakhir yaitu pengaruh harga, kualitas produk, dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada pembelian produk secara online. Penelitian ini juga memiliki variabel tersebut, harga, kualitas produk, dan kualitas pelayanan pada toko online tersebut berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu kriteria sampel yang saya ambil. Yang pertama, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berusia 17 sampai 40 tahun. Yang ketiga yaitu pernah membeli produk Toyota minimal tahun 2019 itu, yang saya maksud mobilnya tak beli minimal tahun 2019 dan kondisi baru yang beli di dealer. Yang keempat, bertempat tinggal di Jawa Tengah. Yang kelima, mengetahui produk Toyota. Yang keenam, pernah merasakan layanan produk Toyota. Gap penelitian yang ada di dalam penelitian saya yaitu ada juga peneliti terdahulu yang menyatakan berpengaruh dan tidak berpengaruh. Yang contohnya yaitu variabel independen kualitas produk. Yang berpengaruh itu peneliti Abdurrahman dan Anggriani. Yang tidak berpengaruh Reka Satria dan teman-temannya tahun 2019. Dan yang selanjutnya variabel independen kualitas pelayanan ada juga yang menyatakan berpengaruh yaitu peneliti Novrianda, dan ada juga yang menyatakan tidak berpengaruh yaitu Al-Zoubi dan teman-temannya tahun 2020. Dan yang terakhir yaitu variabel independen harga. Eh, ada juga yang menyatakan berpengaruh yaitu Nugroho Sunarso dan Utami. Ada juga yang tidak berpengaruh yaitu Lestari 2019. Hmm, Meskipun telah banyak yang dilakukan peneliti mengenai hubungan kualitas produk, harga, serta dengan kepuasan konsumen, namun pada penelitian ini terdapat kebaruan tahun serta perbedaan objek dan sampel penelitian yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Yang ketiga yaitu apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen. Eh, Berikutnya yaitu teori dan tinjauan pustaka.
Teori kepuasan, The Expectation Disconfirmation Model. Teori kepuasan ditemukan oleh Richard, Richard L. Olivier pada tahun 1980. Jika kinerja suatu produk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, maka pelanggan akan menganggap harapannya telah terkonfirmasi atau terpenuhi sehingga akan terbentuk kepuasan. Dan yang selanjutnya yaitu menurut Gusti dan teman-temannya tahun 2023, teori kepuasan merupakan teori yang menjelaskan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan konsumen timbul akibat dari perbandingan antara harapan konsumen sebelum melakukan pembelian dengan yang sesungguhnya diperoleh konsumen dari produk atau jasa yang dibeli tersebut. Pasianus dan Kana 2021 juga menyatakan saat membeli suatu produk, maka para konsumen mempunyai harapan mengenai bagaimana kinerja produk tersebut. Eh, Yang selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk adalah upaya perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen yang berupa keistimewaan produk atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang diteliti oleh Mahira Prasetyo Hadi 2021 menyatakan suatu kemampuan dalam membuat dan memberikan produk berupa barang atau jasa yang memiliki manfaat sesuai dengan harapan dan keinginan pelanggan. Selain itu, kualitas pelayanan menjadi suatu yang harus dilakukan perusahaan agar dapat membeli, bertahan, dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Yang diteliti oleh Lasmono dan teman-temannya tahun 2019. Harga berdasarkan peneliti Nuralim dan teman-temannya 2020, harga nilai pertukaran yang diberikan oleh konsumen di dalam upaya mendapatkan barang-barang memiliki nilai dan juga mencakup pelayanan. Kerangka teori ini kualitas produk harus eh, berhubungan dengan kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan harus berhubungan dengan kepuasan pelanggan, harga berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Metode penelitian dan teknik sampling. Metode penelitian yaitu kualitatif, teknik sampling, proses sampling, teknik pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan penelitian atau kriteria yang ditentukan. Instrumen kuesioner dengan menyebarkan menurut kriteria yang sudah ditentukan. Sekian dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.